4X Algojo muda kelompok OPM akhirnya angkat tangan dan kembali ke pangkuan NKRI. Momen ini disambut haru di Sinak, Papua Tengah, sekaligus jadi sinyal melemahnya kekuatan separatis di wilayah Pegunungan Tengah. 4 mantan anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, secara resmi menyatakan ikrar setia kepada NKRI pada 9 Juli 2025. Proses itu berlangsung di Markas Koramil 17 Sinak, Papua Tengah, disaksikan oleh tokoh masyarakat dan aparat keamanan. Mereka adalah Enden Tabuni alias Petiago, Erenus Tabuni alias 9, Kilistu Murib, dan Yopi Tabuni. Keempatnya sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata yang dipimpin oleh tokoh berpengaruh, Tenius Kulua dan Kalenak Murib. Keputusan mereka mundur dari perjuangan bersenjata disinyalir sebagai pukulan telak terhadap struktur komando OPM di wilayah Sinak. Enden dan Erenus dikenal sebagai sosok algojo muda yang loyal, sementara Kilistu dan Yopi bertugas sebagai pengintai di jalur perbukitan. Hilangnya 4 personel aktif ini membuat peta kekuatan KKB terguncang, khususnya di distrik Sinak dan sekitarnya yang selama ini menjadi zona merah. Menurut aparat intelijen, kelompok Kalenak Murib tengah mengalami disintegrasi internal, di mana banyak anggota merasa frustasi akibat minimnya logistik, ketakutan akibat pengejaran TNI, dan konflik antar faksi. Hal ini mempercepat proses desersi dan memperbesar peluang bagi aparat untuk melanjutkan pendekatan damai. Pengakuan ke-4X anggota ini menyebut bahwa mereka sudah lelah bersembunyi dan mulai sadar bahwa perjuangan yang mereka ikuti justru membuat rakyat sengsara. Momentum ini menjadi bukti bahwa strategi kontraradikalisasi yang dilakukan pemerintah mulai menunjukkan hasil signifikan. Keputusan 4 pemuda ini menyerahkan diri tidak hanya membebaskan mereka dari bahaya, tetapi juga menjadi inspirasi bagi anggota kelompok lainnya yang masih bertahan di hutan. Pemerintah pun menyambut baik langkah mereka dan berkomitmen memberi perlindungan hukum serta peluang hidup baru. Proses reintegrasi ke-4X kombatan ini tidak dilakukan secara mendadak, melainkan melalui pendekatan humanis dan bertahap. Tokoh adat dan pemuka agama setempat memainkan peran vital dalam meyakinkan mereka bahwa kembali ke NKRI bukan bentuk kekalahan, melainkan jalan penyelamatan. Para anggota keluarga juga dilibatkan dalam pertemuan informal di kampung halaman untuk mengurai trauma dan menguatkan ikatan emosional. Panglima Komando Operasi TNI, Koops, Habema, Maijen TNI Laki Avianto, mengungkap bahwa pendekatan ini bukan hanya soal menyerahkan senjata, tapi mengembalikan martabat para eks-kombatan sebagai bagian dari masyarakat. Dalam upacara ikrar, keempatnya mencium bendera merah putih dan menyatakan komitmen untuk tidak lagi menggunakan kekerasan. Momen ini disambut tepuk tangan dan doa dari para warga yang hadir. Simbolisasi penghormatan terhadap bendera nasional menjadi titik balik penting dalam perjalanan mereka. Banyak di antara mereka yang sejak remaja didoktrin untuk memusuhi negara. Maka, ketika mereka akhirnya berdiri tegak di hadapan Sang Saka Merah Putih, itu adalah bukti bahwa dialog yang berbasis kasih, kepercayaan, dan keadilan bisa mengalahkan kebencian. TNI dan pemerintah daerah juga menyediakan fasilitas pendampingan psikologis dan pelatihan keterampilan bagi mereka. Ini mencakup program pemberdayaan ekonomi, pelatihan teknis, serta bantuan rumah tinggal. Tujuannya jelas, agar para mantan anggota KKB tidak kembali ke hutan, melainkan membangun masa depan baru sebagai warga sipil yang produktif dan damai. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolaboratif antara TNI, Polri, dan masyarakat. Pendekatan yang menyentuh hati telah menjadi kunci dari 101 penyelesaian kasus kriminal bersenjata dalam 6 bulan terakhir. Ini menunjukkan pergeseran strategi aparat keamanan dari dominan militeristik ke kombinasi soft hard power yang lebih adaptif. Pendekatan ini membuktikan bahwa konflik bersenjata tidak selalu harus diselesaikan dengan peluru.
Dialog dan pemulihan sosial terbukti lebih efektif untuk membangun kepercayaan dan menjangkau akar masalah. Dalam banyak kasus, justru aparat dan tokoh adat berhasil membuka ruang komunikasi dengan para anggota KKB yang sebelumnya tertutup pada negosiasi. Data dari Operasi Damai Kartens menyebutkan bahwa sejak Januari hingga Juni 2025, setidaknya 26 anggota KKB telah menyerahkan diri secara sukarela. Sebagian besar berasal dari kelompok di Pegunungan Tengah, wilayah yang selama ini menjadi sarang utama aktivitas OPM. Ini juga didukung oleh distribusi logistik dan patroli kemanusiaan yang semakin intensif di daerah-daerah terpencil. Langkah ini tidak hanya mengurangi kekuatan OPM, tapi juga mempersempit ruang gerak mereka. Dengan banyaknya anggota yang menyerah, struktur logistik dan koordinasi kelompok menjadi berantakan. Banyak eks-kombatan juga memberikan informasi penting mengenai jalur pelarian, gudang senjata, dan strategi serangan yang selama ini digunakan kelompok pemberontak. Strategi soft power Indonesia di Papua kini mendapatkan pengakuan, tidak hanya dari dalam negeri tapi juga dari pengamat internasional. Pendekatan yang mengedepankan edukasi, inklusi sosial, dan pemberdayaan ekonomi perlahan mulai menggantikan narasi militerisme yang selama ini melekat dalam konflik Papua. Kasus Sinak adalah contoh nyata bahwa pendekatan damai bisa memberi hasil konkret. Pemerintah pusat menyadari bahwa stabilitas di Papua tak akan bertahan lama jika hanya bergantung pada kekuatan senjata. Oleh karena itu, berbagai program seperti Otonomi Khusus Papua Jilid 2, pembangunan infrastruktur desa, dan beasiswa afirmatif terus digenjot. Tujuannya adalah membangun keadilan sosial sebagai akar dari kedamaian jangka panjang. Kembalinya para ex-anggota KKB juga berdampak langsung terhadap persepsi masyarakat lokal. Rasa takut terhadap aparat mulai berkurang, tergantikan oleh rasa ingin tahu dan keinginan berdialog. Hal ini menjadi titik masuk bagi program-program pembangunan berbasis komunitas yang selama ini tertahan akibat konflik bersenjata. Secara politik, keberhasilan reintegrasi ini menjadi poin strategis bagi pemerintah Indonesia dalam forum internasional. Dalam berbagai forum PBB dan ASEAN, pemerintah bisa menunjukkan bahwa pendekatan damai dan hak asasi manusia tetap menjadi prioritas utama dalam menangani Papua. Ini sekaligus mematahkan kampanye propaganda separatis yang mencoba menggiring opini dunia bahwa Papua tengah dijajah. Pemerintah pusat juga diprediksi akan menambah dana afirmasi Papua melalui Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Hal ini diharapkan bisa memperkuat daya tarik perdamaian bagi para anggota KKB yang tersisa. Saat narasi damai menjadi dominan, kelompok-kelompok yang masih bertahan akan semakin terisolasi dan kehilangan dukungan moral dari masyarakat. Namun, pemerintah tetap harus waspada terhadap risiko infiltrasi kelompok separatis dari luar negeri yang mencoba merusak proses ini. Upaya diplomasi Indonesia di forum internasional harus ditingkatkan untuk melawan disinformasi dan kampanye separatis yang terus menggugat legitimasi NKRI atas Papua. Transparansi dan akuntabilitas dalam operasi keamanan juga wajib diperkuat untuk menjaga kepercayaan publik. Jika program reintegrasi ini konsisten dijalankan dengan ketulusan, bukan tidak mungkin konflik Papua bisa diredam secara sistematis dalam beberapa tahun ke depan. Kalau kamu percaya bahwa Papua damai bisa diwujudkan lewat pendekatan hati, bukan hanya kekuatan militer, tulis di komentar Papua Damai, NKRI Jaya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kamu agar makin banyak yang tahu, perdamaian itu mungkin, asal kita semua ikut menjaga.